Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY. Tersangka baru MSY merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari di depan Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sebanyak 7 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Keterangan saksi dan dokumen, baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Pemirsa, seorang dokter kandungan diduga cabuli pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Dan polisi ini didesak segera menangkap oknum dokter kandungan dalam waktu 24 jam. Video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut, Jawa Barat. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Akibat aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memberikan ultimatum kepada Polres Garut agar menangkap pelaku dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, maka atensi pemecatan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Polisi Garut merespon ini secara cepat. Nggak usah lagi penyelidikan, ngapain? Wong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi. Anggota Polres Garut berhasil menangkap dokter kandungan berinisial MSF yang diduga melakukan pelecehan seksual saat pemeriksaan USG terhadap pasien di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. MSF kini menjalani pemeriksaan di Polres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan pihaknya saat ini tengah memeriksa MSF secara intensif untuk menggali keterangan lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Sebanyak 2 korban telah melaporkan peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh MSF ke posko pengaduan. Sebelumnya penangkapan MSF sudah dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Di sini Bang Garut bergerak cepat, belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Alas Korban ada berapa? Kalau korban saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan dua korban. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pelaku pemerkosaan dokter residen terhadap keluarga pasien dihukum seberat-beratnya. Ya, sementara itu kuasa hukum korban menilai pengawasan rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili Grapat Kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradada. Pamit undur diri pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Apa? Baju.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk melihat secara langsung lokasi pemerkosaan oleh oknum dokter residen UNPAD terhadap keluarga pasien Senin lalu. Saat kunjungannya, Veronica menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas karena pelaku harus diberi hukuman maksimal agar menjadi efek jera. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan akan memberi pendampingan trauma psikologis kepada para korban. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas P3A setempat. Saat ini sedang melakukan pendampingan layanan. Kami berusaha memberikan layanan yang maksimal untuk korban. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar kemarin diwakili oleh Bu Wamen diberikan sanksi seberat-beratnya yang memberikan efek jera. Terkait hal itu, kuasa hukum korban Ruli Panggabean menemui penyidik Polda Jawa Barat untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Dia pun berharap ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Saya sih akan